Selamat siang, perkenalkan nama saya Remi Naiba. Sebelum kita memasuki materi tentang pasang surut, kita harus tahu bahwa semua benda di alam semesta ini memiliki gaya tarik yang disebut dengan gaya gravitasi. Benda yang saling berdampingan akan saling tarik-menarik dengan kekuatan yang tidak terlihat meskipun tidak adanya kontak. Tarikan gravitasi antar dua objek dipengaruhi oleh massa dan jarak benda tersebut. Pada jarak yang dekat akan terjadi tarikan yang kuat dan benda yang lebih besar akan menarik lebih kuat. Peristiwa pasang surut yaitu peristiwa naik turunnya muka air laut secara periodik dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dalam peristiwa tersebut yang berperan besar adalah gravitasi dari bulan dan matahari terhadap bumi. Gravitasi benda angkasa lainnya sebenarnya ada, namun diabaikan dikarenakan pengaruhnya terlalu kecil. Gaya tarik ini, khususnya gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi sebenarnya mempengaruhi seluruh permukaan bumi. Namun karena densitas yang lebih rendah, maka air memiliki dampak yang lebih besar. Secara umum dikenal dua jenis pasang surut, yakni pasang purnama dan pasang perbani. Ketika bulan baru, posisi ketiga benda tersebut sejajar antara matahari, bulan, dan bumi. Kemudian bulan berputar mengelilingi bumi sampai pada posisi ketiga benda tersebut sejajar kembali, yaitu saat bulan penuh. Kedudukan itu matahari, bumi, dan bulan. Nah, pada posisi matahari, bumi, bulan maupun matahari, bulan, dan bumi sejajar, terjadi yang disebut dengan pasang purnama atau springtime. Pada pasang purnama, pasang yang terjadi merupakan pasang tertinggi, begitupun dengan surutnya merupakan surut yang paling terendah. Ketika posisi matahari, bumi, bulan tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, itu dinamakan dengan pasang perbani. Pada posisi seperti ini, bulan sedang berada pada kondisi bulan setengah. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan dua teori yang berhubungan dengan mekanisme terjadinya pasang surut. Ada dua teori yang mendukung mekanisme ini. Yang pertama itu teori keseimbangan atau equilibrium theory dari Sir Isaac Newton. Nah, di sebelah saya kita bisa melihat gambar dari Sir Isaac Newton. Ya, teori ini menerangkan sifat-sifat pasang surut secara kualitatif. Teori terjadi pada bumi ideal yang seluruh permukaannya ditutupi oleh air dan pengaruh kelembaman diabaikan. Teori ini menyatakan bahwa naik turunnya permukaan laut sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut. Pada teori keseimbangan, bumi diasumsikan tertutup dengan kedalaman dan densitas yang sama dan naik turun muka air laut sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut atau GPP atau Time Generating Force, yaitu resultan gaya tarik bulan dan gaya sentrifugal. Teori ini berkaitan dengan hubungan antara laut, massa air yang naik, bulan, dan matahari. Selanjutnya itu ada teori pasodinamik atau dynamical theory dari Laplace. Nah, di sebelah saya ada foto dari Bapak Laplace. Nah, dalam teori ini, lautan yang homogen masih diasumsikan menutupi seluruh bumi pada kelembaman yang konstan. Tetapi gaya-gaya tarik periodik dapat membangkitkan gelombang dengan periode sesuai dengan konstituennya. Menurut teori dinamis, gaya pembangkit pasut menghasilkan gelombang pasut atau tidal wave yang periodenya sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut. Karena terbentuknya gelombang, maka terdapat faktor lain yang perlu diperhitungkan selain GPP. Faktor tersebut berupa kedalaman dan luas perairan, pengaruh rotasi bumi atau gaya Coriolis. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan faktor penyebab terjadinya pasang surut. Berdasarkan teori keseimbangan, ada 3 faktor yang mempengaruhi pasang surut. Yang pertama itu rotasi bumi pada sumbunya, yang kedua revolusi bulan terhadap matahari, dan yang terakhir itu revolusi bumi terhadap matahari. Nah, kalau berdasarkan teori dinamis ada 3 juga. Yang pertama kedalaman dan luas perairan, yang kedua pengaruh rotasi bumi atau gaya Coriolis, dan yang terakhir gesekan dasar. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, selamat siang. Nama saya Fransen, biasa dipanggil Fransen. Saya lihat tadi teman-teman saya menjelaskan tentang pasang surut kan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur pasang surut menggunakan bilangan Fromsdal. Itu juga berfungsi untuk menentukan tipe-tipe pasang surutnya. Kita lihat ya, ada
bilangan Frozen itu rumusnya persamaan bilangan Frozen itu O1 ditambah K1 per M2 ditambah S2, dimana kalau F-nya itu bilangan Frozen sendiri, kalau O1 amplitudo komponen fase tunggal utama disebabkan gaya tarik bulan, kalau K1 amplitudo komponen pasang surut tunggal utama disebabkan oleh gaya tarik surya atau matahari, kalau yang M2 nya amplitudo komponen pasang surut ganda utama yang disebabkan oleh gaya tarik bulan, yang S2 nya amplitudo komponen pasang surut ganda utama disebabkan oleh gaya tarik surya atau matahari. Dari bilangan Frozen itu bisa dikategorikan beberapa tipe pasang surut. Yang pertama, kalau misalnya nilai bilangan Frozen-nya 0 sampai 0,25, jenis pasang surutnya adalah harian ganda. Tadi juga sudah dijelasin fenomena yang terjadinya dua kali pasang sehari dengan tinggi yang relatif sama. Terus kalau bilangan Frozen-nya dari antara 0,25 sampai 1,5 disebut pasang surut campuran ganda. Fenomena yang terjadi di lapangan dua kali pasang sehari dengan perbedaan tinggi interval yang berbeda. Lalu jika bilangan Frozen-nya antara range 1,5 sampai 3 biasanya disebut pasang surut campuran tunggal. Fenomena yang terjadi satu atau dua kali pasang sehari dengan interval yang berbeda. Jika bilangan Frozen-nya di atas 3 disebut pasang surut tunggal. Fenomena yang terjadi satu kali pasang sehari saat spring bisa terjadi dua kali pasang sehari. Kalau di Indonesia itu ada 4 jenis atau tipe pasang surut. Yang pertama itu pasang surut harian tunggal atau diurnal tank. Itu terjadinya dalam satu hari, satu kali pasang dan satu kali surut yang terjadi di Selat Kalimantan. Yang kedua ada tipe pasang surut harian ganda atau semi diurnal tank. Itu terjadinya dua kali pasang, dua kali surut yang tingginya hampir sama dalam satu hari di Selat Malaka dan Laut Andaman. Yang ketiga ada pasang surut campuran atau condong harian tunggal yang disebut juga mixed rate atau prevailing diurnal, yaitu setiap harinya terjadi satu pasang dan satu kali surut, terkadang dengan dua kali pasang dan dua kali surut yang berbeda tinggi dan waktunya. Itu terjadi di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Yang keempat, yang terakhir adalah pasang surut campuran condong harian ganda, yaitu mixed rate atau prevailing semi diurnal, terjadi dua kali pasang dan dua kali surut sehari, terkadang satu kali pasang dan satu kali surut dengan tinggi dan waktu yang berbeda di pantai selatan Jawa Barat dan Indonesia bagian timur. Nah, yang kedua ini adalah NIP, dan itu biasanya disebut di Indonesia sebagai pasang terbani, yaitu terjadinya posisi bumi, bulan, dan matahari berbentuk tegak lurus. Ya, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan titik amfidromic atau amfidromic point. Nah, materi ini adalah materi terakhir dari penjelasan pasang surut. Langsung masuk ke materinya. Titik amfidromic merupakan titik di mana tidak terganggu oleh pasang dan surut. Berdasarkan banyak referensi yang kamu terima, titik ini merupakan titik nol dari terjadinya pasang dan surut itu sendiri. Nah, istilah amfidromic point ini ternyata berasal dari bahasa Yunani. Yang kata dasar itu dari amfi yang artinya sekitar dan dromos yang artinya berjalan, mengacu pada pasang dan surut yang berada di sekitar titik tersebut. Titik amfidromic terjadi karena efek Coriolis dan gangguan dalam cekungan samudra, laut, dan teluk menciptakan pola-pola gelombang yang disebut sistem amfidromic yang berputar di sekitar titik amfidromic. Nah, di sini ada gambar yang akan saya jelaskan bahwa di garis-garis putih ini di tengahnya itu ada titik pertemuan yang ternyata itu merupakan amfidromic point. Jadi di titik ini tuh tidak terkena pasang dan surut. Di sana airnya tidak bergerak pasang dan surut, tapi dia hanya diam di situ. Nah, itu terjadi karena efek Coriolis yang telah saya jelaskan tadi.
Ya, sekian dari saya. Terima kasih.